Presiden Prabowo resmi lantik 4 menteri dan 1 wamen. Airlangga buka suara soal bank diguyur 200 triliun. Pemerintah komitmen benahi penegak hukum pasca demo. Halo pemirsa, Ruang Kabinet kembali hadir dengan sejumlah agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Kabinet untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Dalam reshuffle tersebut terdapat Menteri Keuangan, Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, Menteri BP2MI, serta Menteri Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Terdapat 4 menteri dan 1 wakil menteri yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri BP2MI Abdul Qadir Karding digantikan oleh Muhtarudin yang merupakan anggota Komisi 12 DPR. Sedangkan Menteri Koperasi Desa Merah Putih Budi Ari digantikan Ferry Juliantono. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf beserta wakil menterinya Daniel Anzar Simanjuntak. Adapun pelantikan tersebut dilakukan dengan pengambilan sumpah jabatan hingga menandatangani berita acara pelantikan. Dari Jakarta, Fahrizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Prasetyo menyampaikan adanya reshuffle kabinet berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Prasetyo mengatakan perombakan anggota Kabinet Merah Putih atas dasar evaluasi, yang mana Presiden memiliki pertimbangan tersendiri saat melakukan reshuffle. Namun Prasetyo enggan memaparkannya lebih lanjut. Hal ini disampaikan Prasetyo usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara Jakarta. Pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Yang kedua berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Dari Jakarta, Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Pelantikan ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 86 tahun 2025. Diketahui Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya menjadi Menteri Keuangan. Pelantikan Purbaya sebagai Menkyu dilakukan bersamaan dengan penggantian 3 menteri lainnya dan 1 wakil menteri. Purbaya menyandang gelar doktor di bidang ilmu ekonomi dari Purdue University Amerika Serikat. Purbaya pernah menjabat di berbagai posisi strategis, termasuk Deputi Kemenko Kemaritiman dan Energi, anggota Komite Ekonomi Nasional, dan Chief Ekonomis Dana Reksa. Ya, berat gak sih, Pak? Ya, saya deg-degan, berat banget. Tapi dia pikir, pokoknya Presiden cukup agresif gitu. Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan, Pak? Apa itu, Pak? Saya sudah 25 tahun jadi ekonom, 10 tahun lebih jadi think tanknya SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID,
Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Optimis Pak untuk kenaikan tersebut Pak? Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat, asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand, masa kita takut? Apalagi globalnya nggak jelek-jelek amat sekarang. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tembus 8% dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan. Hal itu senada dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kabinet Merah Putih mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita nggak boleh gagal dengan program kita menyejahterakan rakyat kita. Nah itu yang akan saya kerjakan. 8% targetnya bagaimana Pak? Ya kalau Anda berdoa bisa lah. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil, itu mesti yang dikejar. Kenapa? Kalau tumbuh 5 terus, kita nggak bisa jadi negara maju. Untuk negara maju itu kayak Jepang, Korea, Cina, ada periode yang panjang tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis, tapi kalau didesain dengan baik masih bisa. Karena selama 20 tahun terakhir ini mesin kita timpang. Zaman Pak SBY yang jalan mesin private sector lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal. Zaman Pak Jokowi pemerintahnya bangun infrastruktur di mana-mana, private sektornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Arya Bima menanggapi perihal Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang menjadi salah satu terkena reshuffle dalam Kabinet Merah Putih. Arya mengatakan keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dalam kabinet pemerintahannya pada Senin siang di Istana Merdeka, Jakarta. Terdapat beberapa menteri yang direshuffle, termasuk salah satunya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Menanggapi hal ini, politikus PDI Perjuangan Arya Bima mengatakan bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Arya menilai sosok Budi Gunawan ialah figur yang sangat dihormati PDI Perjuangan karena kompetensinya. Dirinya berharap yang mengisi kursi jabatan Menko Polhukam nantinya merupakan pilihan terbaik oleh Presiden Prabowo. Sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang sangat kuat dan kompetensi beliau. Tapi kalau wilayah pemerintahan ya dari wilayahnya Pak Prabowo. Itu saja. Ini kan belum ya kan. Kita jangan berkomentar dulu lah ya. Nanti bisa dianggap mendrive seorang presiden. Saya yakin Pak Prabowo ini kan dari segi Menko Polhukam kan memang sudah kompetensinya ya. Akan ada kriteria-kriteria yang memenuhi prasyarat untuk menjadi seorang Menko Polhukam yang akan menggantikan Pak Budi Gunawan. Jadi saya percaya itu semua selain hak prerogatif, Pak Prabowo sangat berpengalaman dalam dunia politik dan keamanan di Indonesia. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ex-Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding enggan berkomentar lebih jauh usai mengalami perombakan Kabinet Merah Putih. Mengenai penggantinya, Karding memastikan Kementerian P2MI berada di tangan yang tepat. Usai menjadi salah satu dari 6 penjabat Kabinet Merah Putih yang mengalami perombakan kabinet, ex-Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menerangkan pemberitahuan reshuffle terhadap dirinya terdengar di detik-detik sebelum pengumuman terjadi. Karding juga menjelaskan informasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Tedco, Teddy Indrawijaya pada Senin sore ketika tengah menerima audiensi salah satu organisasi buruh di Indonesia. Diketahui Menteri P2MI yang juga baru berasal dari legislator DPR RI yang juga merupakan rekan Karding semasa di Parlemen Senayan. Pak Menteri dikit dong Pak. Sedikit Pak. Ya Pak. Terkait dengan reshuffle ini, Bapak apakah sudah memang menerima informasinya sejak kapan kalau boleh tahu Bapak? Ya, saya dapat informasi dari Pak Teddy itu jam 2:30 tadi setelah saya pulang dari rapat kerja di DPR. Dan saya sampaikan bahwa
Saya tentu berterima kasih ya kepada Pak Prabowo. Beliau memberi saya kesempatan untuk mengabdi menjadi pembantu beliau di Menteri selama kurang lebih setahun, kurang dikit. Yang kedua, saya sendiri tetap akan membantu Pak Prabowo dan juga loyal pada pemerintahan Pak Prabowo. Lebih luas, usai pengumuman reshuffle kabinet di Istana Merdeka Jakarta, Karding juga berkomunikasi dengan jajaran Kementerian P2MI serta mengemas barang pribadi dari kantornya. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kementerian Koperasi menggelar serah terima jabatan dalam rangka mengganti Menteri Koperasi dari Budi Aris Setiadi ke Ferry Juliantono. Serah terima jabatan tersebut berlangsung di Auditorium Kementerian Koperasi Jakarta pada Selasa siang. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, yang merupakan kader Partai Gerindra, kini resmi menggantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Koperasi, usai Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinetnya pada Senin sore. Serah terima jabatan Menteri Koperasi pun berlangsung di Auditorium Kementerian Koperasi, dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat teras dan pegawai di kementerian tersebut. Ferry Juliantono mengatakan, selama dirinya menjalankan tugas dan program di kementerian, ia kerap kali menghadapi tantangan. Namun, hal itu tak menyurutkan tekadnya untuk memperkuat fondasi koperasi di Indonesia. Tidak, tugas Kementerian Koperasi juga Menteri Ferry Juliantono. Semoga koperasi yang sudah dilakukan selama 10 bulan ini bisa dihadirkan. Ya, pertama dalam koperasi dan koperasi bisa koperasi desa kurang pentingnya, kemudian juga menentukan tema bisnis model dari kegiatan-kegiatan koperasi desa, baik sebagai koperasi desa sebagai penyalur barang-barang maupun koperasi desa menjadi marketer dari hasil produk masyarakat desa. Tapi pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi sudah berjalan untuk mempersiapkan penerus-penerus koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini siap untuk membuat proposal bisnis yang nanti akan didampingi oleh masing-masing bank himbara. Nah, bank himbara pun juga sudah membuat manual yang menjadi penjabaran dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 untuk penempatan uang sisa anggaran lebih sebesar 15 triliun, dan akhir minggu ini sebenarnya kami ada kegiatan sosialisasi di Jawa Timur dengan Pak Wakil Menteri BUMN bersama dengan Pak Jumara, dan untuk selanjutnya di minggu berikutnya akan kita lakukan di beberapa titik, ada di 6 titik di seluruh Indonesia. Nanti titik-titik belajar nanti akan melibatkan para pengurus. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 11 September 2025. Pertemuan digelar dalam suasana hangat untuk membahas isu-isu nasional serta bertukar pandangan terkait berbagai tantangan kebangsaan. Di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa pada Kamis 11 September 2025. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan, membahas berbagai isu penting yang tengah dihadapi bangsa. Para tokoh yang hadir antara lain Shinta Nuria Wahid, Quraish Shihab, Pendeta Gomer Gultom, Romo Frans Magni Suseno, Omika Nurcholis Majid, Lukman Hakim Syaifuddin, Eri Riana Harjapamekas, Alisha Wahid, Komarudin Hidayat, Francisia S. Seda, dan Laude M. Syarif. Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi mereka dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan persatuan. Dialog berlangsung terbuka membahas tantangan masa kini dan masa depan Indonesia. Para tokoh dan presiden saling bertukar pandangan mengenai pentingnya inklusivitas, keadilan sosial, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam membangun Indonesia yang damai dan berkeadilan. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa ya. Hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh
lintas agama tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh nurani bangsa ini. Dan intinya adalah semuanya kita berharap semoga insya Allah ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang rukun, bangsa yang damai, dan menjadi kebanggaan kita semuanya. Yang jelas kami mendapat banyak informasi, penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik. Sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab, Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam ad interim menyampaikan arahan Presiden saat memulai tugas barunya. Syafri menyebut Presiden memberikan tugas untuk melanjutkan program Kemenko Polkam dengan langkah efisien dan efektif, serta melakukan revitalisasi organisasi. Usai memberikan pengarahan kepada pejabat Kemenko Polkam, Menko Polkam AD Interim Syafri Samsudin menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program dan tugas pokok Kemenko Polkam dengan mengutamakan langkah yang efisien dan efektif. Syafri juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sasaran. Selain itu, Syafri menyampaikan bahwa revitalisasi organisasi di Kemenko Polkam menjadi salah satu fokus utamanya untuk mendukung terwujudnya stabilitas politik dan keamanan nasional yang berkelanjutan. Arahan yang saya diberikan kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polkam, dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Itulah sebabnya saya datang ke sini untuk memberikan pengarahan. Arahan saya adalah revitalisasi organisasi di Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polkam. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, berbagai langkah strategis pemerintah dibahas untuk mempercepat program prioritas nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden terkait percepatan program di sektor pangan dan ketahanan protein. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Salah satu agenda yang dibahas adalah percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di berbagai sektor. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden menginstruksikan penyederhanaan birokrasi agar implementasi program berjalan lebih efisien. Untuk sektor pangan, pemerintah berkonsentrasi pada optimalisasi lahan pertanian existing dan pembukaan lahan baru, termasuk di Wanam, Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Semua program harus dipercepat. Pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya. Antara lain misalnya pangan. Pangan apapun harus segera dilaksanakan. Nah, kita pangan ada dua, yang satu optimalisasi kita sudah produksi lebih, tapi yang kedua kan kita harus membangun lahan yang baru, sawah yang baru. Seperti di Wanam, ya, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Nah, khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi, tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Ya, kan itu ada kawasan
sudah di Timdu, sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya. Satu. Nah, kemudian yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih juga harus segera agar sampai akhir tahun ini bisa berjalan dengan cepat. Yang ketiga, Kampung Nelayan atau Desa Nelayan. Ya, tahun ini direncanakan 100 desa nelayan diminta cepat. Juga percepatan untuk tidak hanya pangan dalam artian karbohidrat, tapi juga protein. Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan ketersediaan sumber protein nasional. Sebanyak 20.000 hektar tambak dirancang agar dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun ini. Selain itu, program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan juga dipercepat dengan target 100 desa tercapai pada tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Airlangga buka suara soal bank diguyur 200 triliun. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana pemerintah mengalihkan dana sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sejumlah bank anggota Himbara. Menurut Airlangga, hingga saat ini belum ada skema lebih lanjut terkait hal tersebut karena masih dalam pembahasan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana pemerintah mengalihkan dana sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sejumlah bank anggota Himbara. Menurut Airlangga, hingga saat ini belum ada skema lebih lanjut terkait hal tersebut karena masih dalam pembahasan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Nanti kami akan dengar dari Pak Menkyu, akan ada rapat dengan Pak Menkyu. Belum dilaporkan, Pak. Itu kan baru kemarin di DPR. Jadi nanti kita bicarakan detailnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana akan mencairkan dana pemerintah sekitar 200 triliun yang berada di rekening Bank Indonesia untuk disuntikkan ke sistem perbankan. Purbaya menyebut bahwa pemindahan uang dari bank sentral ke sistem perbankan tersebut bertujuan untuk mendorong likuiditas serta aktivitas ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghadiri rapat kerja bersama Komisi 11 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hal ini tentu menjadi rapat pertama Purbaya usai menjadi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan untuk menggantikan Sri Mulyani. Dalam rapat tersebut, dirinya berencana akan mencairkan dana pemerintah sekitar 200 triliun yang juga berada di rekening Bank Indonesia untuk disuntikan ke sistem perbankan. Pemindahan uang dari bank sentral ke sistem perbankan tersebut bertujuan untuk mendorong likuiditas, kredit, serta aktivitas ekonomi. Ia juga menilai apabila terlalu banyak uang mengendap di Bank Indonesia, maka tidak akan mengalir ke sektor real. Dan kita lihat, begitu saya masuk ke keuangan sebelumnya sudah kita lihat bahwa sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya tahun terakhir lah orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal. Saya lihat Kemenko bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang dari yang selama ini ada di bank sentral, kebanyakan ada 430 triliun, saya pindahin ke sistem perbankan. 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Nanti juga saya juga sudah bicara dengan Deputi Senior Bank Indonesia untuk tidak menyerap uang itu sehingga uangnya bisa dipakai. Itu jadi Pak 200 apa 20 tadi Bang? 200, 20 kurang, 200. Jadi likuiditas di perbankan apa ini? Saya taruh di bank aja dalam bentuk di rekening pemerintah di bank di bank. Jadi saya nggak ada apa-apa, jaminan uang aja. Tapi kan bank nggak akan mendiamkan uang itu nggak ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Perlu diketahui uang yang juga dicairkan merupakan anggaran pemerintah yang berasal dari penerimaan negara seperti pajak. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri SDM RI Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menata kembali tata kelola tambang timah di Bangka Belitung.
Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, usai mengikuti rapat bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Agus Subianto. Bahlil menyebut akan memperkuat PT Timah yang memegang mayoritas izin usaha pertambangan di wilayah tersebut. Saya nggak tahu. Saya taunya datang rapat membahas tentang cara penanganan masalah timah di Bangka Belitung. Ya mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi di sana, dan ini kan dalam rangka penataan. Tapi inti dari rapatnya tadi apa Pak? Pembasmian apa? Yang pertama adalah penataan agar memperkuat PT Timah. Ya. PT Timah kita harus perkuat karena 89% dari total IUP timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah. Karena itu kita harus tata, apalagi ini BUMN. Dan saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah. Sudah tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam ad interim. Penunjukan ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo untuk menggantikan Budi Gunawan yang baru saja direshuffle dari jabatannya. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Kunjungan ini sekaligus menandai dimulainya tugas sebagai Menko Polkam ad interim. Penugasan tersebut merupakan bentuk kepercayaan Presiden Prabowo untuk menjaga konsistensi koordinasi dan stabilitas politik nasional. Dalam keterangannya, Syafri menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga demi memastikan setiap permasalahan dapat segera diselesaikan secara efektif dan tepat sasaran. Syafri juga menyatakan melalui kekuatan koordinasi dan komunikasi yang baik, Kemenko Polkam dapat menjadi jembatan solusi untuk mendukung terwujudnya keamanan dan stabilitas nasional yang berkelanjutan. Saya memberikan pengarahan pertama kepada para pejabat utama yang selama beberapa bulan lamanya ke depan mereka akan membantu saya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim selama beberapa bulan lamanya. Saya juga bisa bekerja dan menjalankan tugas saya sebagai Menteri Pertahanan dan tugas saya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan tugas saya sebagai Ketua Tim Pengarah Penertiban Kawasan Hutan, baik itu yang menyangkut sawit maupun yang menyangkut pertambangan yang sedang dikerjakan. Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan, dan para deputilah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari, baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal
permasalahan yang bisa diselesaikan. Saya mengutamakan bahwa hal-hal yang menyangkut permasalahan kementerian dan lembaga sebaiknya diselesaikan di lingkungan kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus mendorong para dokter umum untuk menggapai cita-cita menjadi dokter spesialis melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis RSPPU atau Rumah Sakit Pendidikan Pengampu Unggulan. Sebuah kisah inspiratif datang dari Dr. Ria Maselasuki, putri daerah asal Rote, lulusan Fakultas Kedokteran Undana Kupang, yang berhasil lolos menjadi peserta PPDS RSPPU Ilmu Kesehatan Mata di PMN RS Mata Cicendo. Sebelumnya, Dr. Ria bertugas di Puskesmas Tamis, Kabupaten Timur Tengah Utara. Di sana, ia melihat langsung kekosongan layanan spesialistik mata yang sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satu kasus yang menggerakkan hatinya adalah seorang anak berusia 10 tahun dengan katarak traumatik. Awalnya, keluarga anak tersebut tak mau dirujuk ke Kupang karena kendala jarak dan biaya. Bayangkan saja, kondisi tersebut beresiko membuat anak kehilangan penglihatan dan masa depannya. Melalui program PPDS RSPPU, pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat daerah terpencil dan terluar. Sehingga layanan spesialistik yang selama ini hanya tersedia di kota besar bisa lebih dekat dengan masyarakat pedesaan. Anak umur 10 tahun dengan katarak traumatik akibat bermain bola, pada saat itu pasien dibawa ke puskesmas, diharapkan dari orang tuanya bisa mendapat penanganan di puskesmas. Namun setelah saya melakukan KIE untuk melakukan rujukan ke dokter spesialis mata yang saat itu belum ada di Kabupaten TTU, keluarga pasien menolak. Kementerian Kesehatan menegaskan program PPDS RSPPU akan terus dikembangkan. Harapannya semakin banyak dokter muda seperti Dr. Ria yang terpanggil untuk membawa layanan kesehatan berkualitas hingga ke pelipir negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Sugiono menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung keluarga staf KBRI 5 yang gugur saat bertugas. Bentuk dukungan itu ditunjukkan melalui penanggungan biaya pendidikan anak-anak almarhum Zetro Leonardo Purba. Dalam ungkapan duka dan empati mendalam, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan akan menanggung biaya pendidikan anak-anak dari mendiang staf KBRI 5, Zetro Leonardo Purba. Komitmen tersebut disampaikan langsung kepada keluarga saat Menlu turut menjemput jenazah almarhum di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 9 September 2025 Senin malam. Menlu Sugiono juga menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya Zetro Leonardo, yang disebutnya sebagai kehilangan besar bagi keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Ia meyakini almarhum telah berada di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses terkait secara terbuka dan tuntas. Yang tenanglah di sana, keluarga yang engkau tinggalkan akan kami urus dan kami rawat dengan sebaik-baiknya. Di lokasi yang sama, perwakilan keluarga Tiopan Purba menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Menlu, termasuk atas pembiayaan pendidikan anak-anak almarhum dan fasilitas pemulangan jenazah dari Peru. Keluarga juga meyakini pemerintah akan terus mengawal proses hukum yang sedang berlangsung di Peru. Kami sangat berbangga karena Pak Menlu sudah menyatakan statement untuk memberikan tanggung jawab untuk anak-anak ini sekolahnya sampai setinggi-tingginya. Kami sangat berharap mudah-mudahan ini betul-betul Bapak wujud nyatakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melepas ekspor perdana ke Amerika Serikat di Bantul pada 9 September 2025. Sebanyak 350 keluarga penerima manfaat dari 5 kabupaten kini berdaya, bahkan produknya menembus pasar ekspor dunia. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melepas 4 kontainer kerajinan dari keluarga penerima manfaat KPM untuk diekspor ke Amerika Serikat. Pelepasan dilakukan di PT Out of Asia, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 9 September 2025. Program pemberdayaan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan PT Out of Asia, perusahaan di bawah naungan PT Mitra Adi Perkasa atau MAP yang bergerak di produk kerajinan tangan. Sebanyak 350 KPM dari 5 kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Banyumas,
Cilacap, dan Wonosobo, terlihat dalam produksi anyaman keranjang tempat sampah berbahan enceng gondok dan mendong. Program ini sendiri telah berjalan sejak Maret 2025, khususnya pengiriman September 2025 ke Amerika Serikat. Telah dihasilkan 12.422 produk dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah. Alhamdulillah, lewat program PKH dengan ditindaklanjuti pemberdayaan di Kementerian Sosial bekerjasama dengan pengusaha, akhirnya bisa ekspor hari ini. Dan cukup besar ya, selama 5 bulan terakhir ini, mulai dari latihan sampai bisa memproduksi sesuatu, kita bisa mengekspor lebih dari 12.000 produk. Kalau ini nanti makin banyak yang bisa kita ekspor kan makin bagus. Di tengah-tengah ada perang tarif, ya, ada persaingan yang sangat ketat sekarang ini di dunia. Nah, kita bisa ekspor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah komitmen benahi penegak hukum pasca demo. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri bersama ketua lembaga dalam hal membahas tindak lanjut insiden pasca demonstrasi akhir Agustus lalu. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembenahan terhadap aparatur penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Pemerintah dalam hal ini Kemenko Bidang Hukum dan HAM berkomitmen melakukan pembenahan terhadap aparatur penegak hukum agar betul-betul menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal itu juga dilakukan agar aparat bekerja lebih profesional untuk mengedepankan aspek penghormatan, pengaduan, sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Tak hanya menindak tegas aparatur penegak hukum saja, pemerintah juga akan memberikan langkah hukum bagi oknum masyarakat yang melakukan tindak pidana kejahatan, baik itu penjarahan, pembakaran, maupun ancaman terhadap keselamatan orang lain. Memang segera dapat ditindaklanjuti, hal-hal yang segera dapat direspon oleh pemerintah. Sekarang ini adalah saatnya bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada publik respon apa yang dilakukan dan kemudian langkah koordinasi apa yang dilakukan. Terhadap pembenahan aparatur pemerintah, ya, terutama aparatur penegak hukum, itu menjadi komitmen bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan pembenahan sehingga betul-betul aparat penegak hukum itu menjalankan tugas sejalan dengan koridor hukum yang berlaku dan juga mengedepankan aspek penghormatan, pengakuan dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan kami akan teguh memegang prinsip ini, dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, baik itu pembakaran, baik itu perusakan, baik itu ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Begitu pula terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan atau melakukan kesalahan di lapangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-42 tahun 2025 di Jakarta. Wamenpora Taufik Hidayat mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai gaya hidup serta mendorong stakeholder untuk mendukung pembangunan olahraga menuju prestasi dunia. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menggelar puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-42 tahun 2025 di Gor Popki, Kompleks Cibubur Youth Elite Sports Center Cibubur, Jakarta Timur pada Selasa 9 September 2025. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI Taufik Hidayat mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehari-hari. Guna mendukung langkah itu, Wamenpora Taufik mengajak seluruh stakeholder terkait mengambil langkah tegas dan nyata untuk mendukung dan mencapai tujuan pembangunan olahraga di tanah air menuju prestasi di kancah dunia. Insan olahraga mulai dari atlet, pelatih,
guru, tenaga pendukung, hingga media dan masyarakat pecinta olahraga, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya. Dedikasi, keringat, dan pengorbanan Anda semua telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai panggung dunia. Puncak peringatan Haornas dibuka dengan atraksi pencaksilat dari Ikatan Pencaksilat Indonesia dan dilanjutkan dengan arahan Wamenpora RI Taufik Hidayat. Hadir dalam acara ini mantan Menpora periode 2019-2023 Zainuddin Amali, para pejabat tinggi Kemenpora, perwakilan stakeholder olahraga meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Special Olympic Indonesia, National Olympic Committee, National Paralympic Committee, KONI, KORMI, serta para atlet, pelatih, dan undangan lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka peringatan Hari Ulang Tahun ke-63 Wanita Islam di Jakarta. Di hadapan pengurus wanita Islam, Menak bicara sejumlah program yang mencerminkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat. HUT ke-63 Wanita Islam mengusung tema penguatan keimanan dan kepemimpinan muslimah untuk Indonesia lebih bermanfaat. Menak menyampaikan bahwa program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat, seperti program Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Garuda, Koperasi Merah Putih, dan makan bergizi gratis. Menak mengajak wanita Islam dapat menggunakan kapabilitasnya dalam mendukung program pemerintah, khususnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Menak menyoroti peran penting perempuan, khususnya seorang ibu, sebagai banteng utama dalam membina karakter anak. Ia menekankan bahwa di tengah kemajuan teknologi saat ini, ia berharap para perempuan bisa terus berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Mari Bapak sekalian, wujudkan kesyukuran itu di dalam bentuk berbakti untuk bangsa dan negara kita sendiri. Mari kita berbagi kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan pertolongan bantuan. Dan saya percaya bahwa wanita Indonesia ini punya metodologi untuk membebaskan kemiskinan. Di tengah krisis yang melanda beberapa negara saat ini, Menak mengajak wanita Islam untuk bersyukur atas persatuan dan kesatuan yang tetap terjaga di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis sore. Anggota GNB mulai berdatangan ke istana menjelang pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertama hadir ex-Menak Lukman Hakim Saifuddin. Anggota GNB mulai berdatangan ke istana menjelang pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertama hadir ex-Menak Lukman Hakim Saifuddin. Pertemuan dengan Prabowo dilangsungkan pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 11 September 2025. Setelahnya pun turut menyusul hadir para tokoh GNB lainnya. Mereka ialah Quraish Shihab, Romo Frans Magnisuseno, Omi Nurkolis Mahjid, MGR, Agnotius Subianto Mujamin, Komarudin Hidayat, hingga Laude Syarif. Tadinya jam 16.00, tapi lalu kemudian ada penundaan 30 menit menjadi 16.30. Pak kamera Pak? Ya. Kita masih belum tahu, tapi ya mungkin masalah-masalah terakhir ya, terakhir perkembangan terakhir. Dari Gerakan Nurani Bangsa yang dapat siapa aja Pak Presiden? Dari Gerakan Nurani Bangsa yang akan hadir adalah tentu ketuanya Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, lalu kemudian ada Pak Quraish Shihab, ada Romo Magnis Suseno, lalu ada Ibu Omi Maria Nurkolis Majid, ada Komarudin Hidayat, ada Pak Eri, Riana Harja Pamenkas, ada beberapa tokoh yang lain, Profesor Eri Seda, ada Bapak Laude Syarif. Gitu. Ini Presiden yang undang apa dari GNB sendiri yang meminta untuk Pak? Ya, kami tentu harus menghormati Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi tentu kami memenuhi beliau untuk bisa berdialog dengan. Selain anggota GNB turut hadir ke istana jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Mereka hadir untuk mendampingi Prabowo bertemu dengan GNB. Mereka ialah Menko Kumham Imi Pas, Yusril Ijah Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menak Nasaruddin Umar, hingga Wamendikti Saintek Stella Christie. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan WNI di Nepal dalam kondisi aman di tengah ketegangan yang berkecamuk. Hingga kini pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan perwakilan di Nepal untuk mengamankan para WNI ke tempat yang lebih aman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fatnabil Ahmad Mulacela, mengatakan seluruh warga negara Indonesia yang tengah menetap, berwisata hingga menghadiri sejumlah agenda internasional di Nepal dipastikan aman. Adapun memang total WNI yang dihubungi sebanyak 134 orang yang berada di sejumlah kota di negara Asia Selatan tersebut. Kepastian ini diungkapkan sehubung dengan koordinasi yang telah dijalankan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kathmandu bersama otoritas pemerintah setempat. Diketahui Kemlu mengimbau para WNI di Nepal untuk menghindari sejumlah titik unjuk rasa yang memanas dan terus meningkatkan kewaspadaan. Untuk memperkuat komunikasi evakuasi, KBRI Kathmandu menyediakan layanan panggilan darurat 24 jam bagi para WNI di Nepal. Hingga kini pemerintah Indonesia terus melakukan pemantauan situasi secara aktual di Nepal dan sesegera mungkin memulangkan para WNI apabila situasi yang semakin bergejolak. Selamat sore, sehubungan dengan perkembangan yang terjadi di Nepal, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri mengikuti secara seksama perkembangan yang terjadi di negara tersebut. Sebagai langkah cepat, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Dhaka telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan bahwa 134 WNI yang berada di Nepal dalam kondisi aman. Saat ini, KBRI juga telah menghubungi seluruh WNI tersebut, baik yang menetap di Nepal, sedang melakukan wisata maupun menghadiri pertemuan internasional di Kathmandu untuk memastikan bahwa keberadaan mereka dalam kondisi yang aman. KBRI juga telah memberikan himbauan agar masyarakat di sana menghindari lokasi-lokasi demonstrasi dan tetap waspada, dan untuk memberikan dukungan lebih lanjut juga menyediakan hotline 24 jam. Di samping itu, bagi masyarakat Indonesia yang menghadapi kendala untuk mengakses bandara yang ditutup, KBRI juga melakukan koordinasi dengan otoritas tempat untuk memastikan keselamatan mereka hingga mereka dapat kembali ke tanah air. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum langsung mengerahkan langkah tanggap darurat untuk mempercepat penanganan bencana banjir bandang melanda Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Senin malam lalu 8 September 2025. Kementerian Pekerjaan Umum turun tangan mengatasi bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Senin 8 September 2025 sekitar pukul 18:30 WITA. Banjir yang terjadi di wilayah tersebut akibat curah hujan yang tinggi sejak 7 hingga 8 September 2025. Imbas banjir tersebut tercatat sejumlah desa yang terdampak, yakni Desa Lokalaba, Desa Sawu, Desa Laudaulo, Desa Wewolo, Desa Ua. Bencana ini memakan korban 5 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 4 orang hilang dan masih dalam pencarian. Sementara dari sisi material terdapat 4 unit rumah hanyut terbawa banjir, 2 unit jembatan di Desa Sawu rusak, 1 unit jembatan di Desa Ua rusak, jalan desa sebanyak 3 titik longsor di Desa Laudalo. Kemudian jalan desa putus sebanyak 3 titik longsor di Kampung Bambaboma, Desa Wewolo Bendung di Malasawu, dan di Lokalabu rusak. Merespon itu, Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan jalan dan jembatan yang terdampak banjir adalah milik pemerintah Provinsi NTT. Meski begitu, Kementerian PU tetap turun rembuk menangani dampak tersebut dengan mengerahkan sejumlah alat berat dan tim evakuasi. Tak hanya itu, Kementerian PU juga menyiagakan personil dalam tim reaksi cepat tanggap bencana di lokasi terdampak dan memonitoring kondisi terkini. Dulu yang harus saya garis bawahi adalah NTT itu kita sudah mulai tanggap darurat sejak Senin. Memang cuma ada di 1 kabupaten, Nagekeo, itu di Pulau Flores. Cuman agak masif tuh, 3 jembatan yang kita yang kumpul. Sebetulnya itu bukan jalannya, bukan jalan nasional. Ini jalan provinsi, dan jembatan juga jembatan provinsi. Tapi karena ini tanggap darurat dan kemanusiaan, kita PU tetap ikut andil lah untuk mempersingkat masa tanggap daruratnya. Jadi semua truk, semua alat berat, semua kekuatan kita sudah kita curahkan di NTT. Bahkan semalam kepala balai yang harusnya ikut rapat dengan Komisi 5, saya minta dengan hormat kembali ke NTT untuk langsung terlibat langsung mengawasi timnya supaya
proses tanggap darurat bisa lebih cepat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kick-off rehabilitasi mangrove for Coastal Resilience di Batubara Mangrove Park pada 10 September 2025. Menhub mengajak bersama-sama merawat pesisir, ekosistem pulih, serta ekonomi pun ikut tumbuh. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kick-off rehabilitasi mangrove for Coastal Resilience di Batubara Mangrove Park pada 10 September 2025. Menhub bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Sulaiman Umar ikut menanam mangrove, panen kepiting, dan berdialog dengan kelompok HKM Cinta Mangrove. Melalui caption di sosial media Instagram @raja_antoni, disampaikan bahwa mangrove bukan sekedar pohon pesisir, ia merupakan benteng alami, menahan abrasi, rumah bagi ikan dan kepiting, penyerap karbon sekaligus sumber ekonomi masyarakat. Target N4CR tahun ini yaitu 15.412 hektar rehabilitasi mangrove di 4 provinsi, termasuk lebih dari 3.322 hektar di Sumatera Utara. Saya secara pribadi benar-benar merasa terharu sepanjang jalan tadi bercerita dengan Pak Ketua, Pak Azizi, bagaimana komitmen Bapak beserta seluruh warga untuk mempertahankan hutan mangrove ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meluncurkan Desa Migran Emas sekaligus deklarasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah. Acara launching Desa Migran Emas dan deklarasi pencegahan TPPO di NTB dihadiri langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Menteri secara virtual, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Perlindungan, serta jajaran pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Kemenko Polhukam, serta unsur kepolisian dan pemerintah daerah. Dalam arahan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ditegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan migrasi aman, prosedural, dan bermartabat. NTB diharapkan menjadi contoh nasional dalam tata kelola migrasi yang berintegritas. Desa Migran Emas dihadirkan dengan sejumlah fungsi strategis, antara lain menjadi filter awal migrasi aman sejak dari desa, menyediakan informasi benar dan pelatihan yang layak bagi calon PMI, mencegah terjadinya TPPO atau penempatan non-prosedural, serta menjadi ruang berbagi kisah, sukses PMI, dan tempat kembali yang hangat. Pembentukan 24 Desa Migran Emas di wilayah NTB diharapkan dapat menjadi pilot proyek nasional, sekaligus inspirasi bagi daerah lain dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia. Melalui Desa Migran Emas dan deklarasi TPPO ini, pemerintah menyatakan komitmen untuk menghentikan praktik perdagangan orang, serta memastikan pekerja migran Indonesia terlindungi sejak dari desa hingga kembali ke tanah air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.